Oke, kembali lagi bersama MB Podcast ya. Kali ini gua bersama teman gua Halo, yang bernama Pevita. Cih, Oh bukan, serius atau goblok? sama Emput di Emput. sini. Ya, namanya Nur Aulia Putri, dipanggil Emput. Biasa juga nggak dipanggil. Orang nggak kenal, ngapain dipanggil? Namanya Nur Aulia Putri, biasa dipanggil Nengok. Oh gitu. Iya sih. Mengerikan. Kali ini kita akan bahas apa, Bud? Kira-kira? Apa ya? Lepo gue yang punya podcast. Oh iya benar ya. Gimana sih? Oke, kita akan membahas how to deal with breakup. Karena di sini si Emput ini habis break up. Tahu apa arti break up? Break itu rusak, up itu ke atas. Jadi rusak ke atas. Jadi otaknya rusak gitu. Siap. Oke. Jadi how to deal with breakup. Oke. Sebenarnya nggak cuma gue aja, sebenarnya dia juga baru. Oh enggak sih, udah 2 bulanan. Ya gue juga. Ya, tapi masih baru lah. Iya, baru. Ya. Udah lah, stop. Nah, jadi apa nih, Put? Setelah lu mengalami breakup, dampak yang lu alami ada sedikit perbedaan gak di hidup lu gitu dari yang awalnya lu ceria kan? Jadi sering merenung apa enggak? Apa jadi sering melakukan hal-hal aneh seperti mindahin sumur gitu kan? Kalau boleh jujur, asik. Kalau boleh jujur. Kalau boleh jujur, sebenarnya yang gue rasain after breakup itu malah gue lebih bersyukur sih. Maksudnya gue lebih nemuin gue gitu. Apa sih gue? Gue lebih nemuin gue. Gimana maksudnya? Kayak yang gini loh. Justru gue udah keluar dari sebenarnya tuh yang bikin gue sebenarnya breakup ini bikin gue keluar dari apa yang bikin gue breakdown. Maksudnya breakup bikin lu keluar dari breakdown. Jadi di sini gue nggak tahu ya apa pasangannya yang nggak tepat gitu. Sebenarnya gini loh, relationship itu ada buat nguatin lo harusnya. Benar. Sama juga relation. Bukan malah bikin lo lebih buruk dari sebelumnya. Kayak gitu. Nah, jadi setelah lo break up dengan keadaan toxic relationship ini, gue nyebutnya, ya lo harusnya bersyukur gitu. Nah, malah setelah break up ini gue ngerasa gue lebih nemuin diri gue sendiri, gue ngelakuin apa yang gue mau gitu. Kayak gitu. Jadi efeknya kalau ke gue sih malah bagus. Emang sih pertama-tamanya ya beda ya, biasanya lu ada yang chat, biasanya lu ada yang sih kalau kemana-mana kayak mau kesini dulu ya kayak gitu. Tapi setelah nggak ada itu emang jarang yang ngechat. Iya sih emang. Sekalinya ngechat minjem duit. Atau gini butuh dana pinjaman kayak gitu sekalian ngechat. Sekalinya ngechat minjem duit. Tapi lama-kelamaan juga udah bisa deal gitu. Karena ya kalau dipikir lagi sebelumnya ngapain juga gitu kan. Gini, kalau misalkan berdua bikin lo bahagia dan bikin lo produktif, lebih maju, ya terusin. Kalau kata gue gitu. Tapi kalau misalkan itu malah bikin lo relationship itu malah bikin lo jadi malah ke arah yang gak baik gitu, ya lo jadi lupa sama diri lo gitu. Lo lupa jadi diri lo sendiri kayak gitu, lebih mikirin perasaan orang lain ketimbang perasaan lo. Udah stop kayak gitu. Jadi ya gue malah itu keputusan gue juga gitu, dan gak boleh ada yang disesali. Kayak gitu guys. Nah itu lo udah berapa lama tuh semenjak hari pertama pemutusan kontrak? Semenjak hari pertama pemutusan kontrak untuk menjadi orang bodoh. Apa maksudnya? Ya itu. Ya maksudnya udah berhenti lah. Oke. Apa ya? Berapa lama ya? Kakak gue nikah sih. Setelah kakak gue nikah 2 bulan yang lalu. 2 bulan yang lalu. Mengerikan. Hampir 3 bulan. Iya, lu bisa ngomong kayak gitu karena udah 2 bulan yang lalu. Coba baru ya kan +1, +2. Proses cuy namanya, Nah itu gimana tuh pas di hari-hari
H+1, H+2 setelah lu break up, apa yang lu rasain Bikin tuh? puisi sih gue tuh kalau apa-apa bikin enggak sih, enggak puisi sih, apa kayak nggak tahu tangan tuh gatel aja gitu. Tiba-tiba ngetik di Mimo kayak lirik rap emo gitulah. Sad girl gitu-gitulah nggak jelas. Gitu. Tapi ya udahlah. Sempat itu beset-beset tangan pakai silet nggak? Enggak. Kan kayak anak-anak ABG sekarang tuh. Kalau ini putus beset-beset tangan pakai silet. Enggak. Enggak ya? Palingan itu sih sehari 2 hari masih mandangin fotonya. Iya kan sih gue. Iya gak sih? Lu juga gitu kan? Gua enggak. Gua enggak gitu. Ya beda lah kan. Nah, ya udah itu kan dari gue iya, cewek. betul. Coba kalau dari lo. Tadi dulu masih belum selesai ini. Sial. Nah, terus kan lu kan sampai saat ini kan udah berdamai nih kan. Ibarat sudah berdamai dengan masa lalu. Nah, bagaimana tuh lu bisa berdamai itu? Prosesnya kayak gimana? Apa aja yang lu lakuin nih semasa masa inkubasi lah ibaratnya. Inkubasi Ya, menuju mental yang lebih sehat gitu kan. Kayak gimana? Kalau H+1, H+minggu itu malah gue nggak kontakan sama sekali sama si dia. Jadi dia tuh kayak merasa bukan terintimidasi sih, kayak malah dia tuh yang ngerasa dikecewain gitu sama gue. Jadi gue juga ngerasa bersalah juga sih, maksudnya I feel bad for him gitu. Buat masa gue yang ngecewain gitu kan. Ini kan maksudnya ini keputusan gue sendiri gitu. Oke lah. Gini, aduh gue jadi gak enak ngomongnya. Gini, kan kalau relationship itu kan maksudnya kalau sama pacar itu kan berarti kan kita sayang sama dia kayak gitu. Nah, di sini gue harusnya nyelamatin diri gue sendiri gitu loh. Gue harus lebih sayang sama diri gue sendiri gitu. Jadi gue memutuskan itu. Nah, dia itu merasa dikecewakan oleh gue. Nah, akhirnya kita di situ lost contact. Oh, dia merasa dikecewakan. Iya. Kira-kira apa tuh? Lu kenapa bisa berpikiran kayak gitu? Karena dia ngomong ke gue ngomong. langsung, nggak langsung sih dia lewat chat. Alasannya kenapa dia merasa dikecewakan? Pasti kan ada alasannya, nggak mungkin Gini, ada alasannya. lucunya dia ngomongnya gini, gue kecewa Nur, kata dia gitu. Gue, apaan kok jadi lo yang gue kecewain? Sebenarnya harusnya tuh dia tuh mikir gitu, kenapa gue bisa ngambil keputusan ini gitu. Jadi kenapa dia yang merasa gue kecewain gitu. Ya udahlah, pokoknya kayak gitu. Habis itu kita lost contact selama seminggu. Enggak, lebih kayaknya. Sampai suatu hari gue ngepost gue juga itu nulis di memo pertamanya, terus gue screenshot bacaannya gini, ayo main gede-gedean ego, gue bilang gitu. Oh gitu. Ayo main gede-gedean ego, yang ngechat duluan kalah, gue bilang gitu. Terus ya udah, mungkin dia lihat atau gimana gitu. Gue tuh nggak pernah ngeblok atau nge-hide atau mute status orang gitu kok sama dia, temen gue gitu. Dan gue juga pengennya damai-damai aja gitu, nggak buat apaan sih nyari musuh ya kan, udah tua lu ngapain, yang senang-senang aja lah. Gitu. Nah terus abis itu mungkin dia juga sadar kali ya. Nah setiap gue up story sekarang dia mulai ini nih kayak ngebales gitu. Iya meski kayak gitu doang. Terus masih di sindiran online? Enggak sih. Oh enggak, cuman kayak gue up story nih, terus dia reply. Oh gitu. Terus kayak yo gitu, kayak I notice gitu lah. Terus ya udah, apaan sih, gue juga pertamanya kayak gitu, apaan sih. Terus gue juga cuma yang hahaha gitu doang, udahlah. Nah itu prosesnya lumayan panjang gitu. Dan gimana caranya? Gimana Put, kira-kira Put? Kalau gue juga butuh tipsnya. Ternyata dia belum move on, saudara-saudara. Gue dengerin lagu. Sesimpel itu? Enggak, dengerin lagu yang jangan yang bikin lo malah nangis jam 3 malam. Itu kan ada tuh.
Apalagi yang bikin merinding jam 3 malam tuh. Lagu tembang-tembang Jawa tuh merinding jam 3 malam tuh. Enggak, maksudnya yang Lu sih nangis enggak, cuman merinding lagu iya. lagu lagu galau gitu, terus lu dengerin sampai larut malam gitu biar lu bisa tidur kayak gitu, terus lu bikin yang callback memori lo sama dia itu. Iya. Jangan dulu. Ya maksudnya nanti kalau misalnya udah pulihan baru boleh lah. Ya. Soalnya ini demi mental health lo juga. Gitu. Dengerin lagu yang semangat. Terus apalagi ya? Gue sih olahraga. Terus biar dia nyesel ya kan. Ntar kan tiba-tiba ketemu badan gue udah bagus, udah langsing. Suka banget cakep kayak gitu. Enggak sih, enggak. Balas dendam paling efektif sih itu sih benar, dengan pembuktian. Tapi enggak sih sebenarnya buat kita juga supaya jadi ya lebih sehat lah. Kan di dalam apa sih? Di tubuh yang sehat. Iya, terdapat jiwa yang kuat ya kan. Jadi ya itu dia olahraga. Terus banyakin social activities lah. Tapi kan karena sekarang social distancing ya sama keluarga lu aja, banyak ngobrol gitu. Kalau gue sih gitu. Kalau lu gitu? Oke. Coba Anda sampai sini dulu ya. Enggak. Anda gimana? Tadi kan ini dari sudut pandang seorang perempuan gitu kan. Oh iya. Sekarang gimana lah? Ya udah apa dong? Ya gimana lu? Apakah sama gitu? Kalau gue kan ada sedih-sedihnya gitu. Terus yang nge-break up siapa? Yang memutuskan ini terjadi? Kesepakatan bersama sih. Oh gitu. Asas demokrasi dan kekeluargaan. Enak, sumpah enak kayak gitu. Iya. Jadi lo damai dong ya? Iya, sampai sekarang fine-fine aja. Damai. Sampai sekarang juga masih sering kontekan. Oh gitu. Iya. Damai kita mah, kesepakatan bersama, asas demokrasi. Tapi rasa-rasa susah emang sama militan PMI begini. Kesel banget gue. Enggak, pasti pertama-tamanya kan adalah sedih. Maksudnya ya siapa yang enggak gitu kan. Awal-awal siapa yang enggak emang udah jadi. Awal-awal memang sedikit sedih ya. Gue nggak bilang sedih banget, cuma sedikit sedih. Dasar laki-laki. Sedikit sedih. Terus. Ya cuman yang gue pikirin di situ membangun suatu relationship kan itu kan atas dasar kesepakatan bersama. Nah menurut gue harus diselesaikan juga atas dasar kesepakatan bersama juga. Nggak bisa salah satu pihak doang gitu kan. Agreed. Nah menurut gue kalau salah satu pihak doang jadinya malah berantem. Ghosting juga. Nah, ya kan. Jadi berantem. Sebenarnya gue gak ada masalah sih sebetulnya. Tapi apa emang karena udah bosen aja kali ya. Astagfirullah. Gak ada masalah, gak ada masalah apa-apa gitu. Emang karena udah bosen aja kali dari kedua belah pihak. Dia bosen, gue bosen. Yaudah, we break up together with peace. Ya kan? Mantap lah itu. Sebenarnya gue juga pengennya kayak gitu sih. Maksudnya ya udah gitu. Damai-damai aja, sentosa, aman gitu kan. Tapi ya udahlah, sekarang juga udah. Terus gimana cara lo? Cara gue mengatasi kegundah-gulanaan tersebut? Cara gue sih melakukan aktivitas yang gue suka sih. Yes. Kayak main game. Pantesan lo produktif sekali belakangan ini ternyata. Bikin video. Break up guys. Bikin video dan lain-lain ya kan. Dan beraktivitas ke teman-teman gue. Biar kata social distancing, ya gue tetap beraktivitas bersosialisasi secara langsung. Cuman mengikuti protokol ini. Protokol yang tidak begitu jelas menurut gue. Dan berubah-ubah. Iya berubah-ubah. Menurut gue tidak terlalu jelas protokolnya. Jadi abaikan saja. Iya kayak gitu sih. Jadi harus ada objek yang menjadi pengalihan gitu. Iya sih. Lu nggak bisa terus-terusan meratapi nasi. Betul. Anjir, meratapi nasi. Lagian ngapain juga gitu kan? Maksudnya lu masih muda gitu. Hidup lu masih panjang, teman-teman lo banyak. Itu kalau misalkan lo cari yang care ya teman-teman lo lebih care dari pacar lo. Menurut gue sih gitu. Iya. Ada orang tua lo, ada saudara-saudara lo kayak gitu. Nah, gue juga sebetulnya apa ya? Gue merasa lebih bebas aja sih sekarang.
daripada Yes, gue juga. yang I ini. feel ya. Merasa lebih bebas aja sih. Yang dimana-mana gue main di chatting. Iya. Terus Waduh, mau kesini dulu ya gitu. Terus nanti kalau nggak dibalas ada gue yang tuh marah gitu. kagak bisa diatur-atur asli. Yes, iya benar. Kagak bisa diatur-atur asli. Terus gini loh, kalau kita punya partner gitu kan, kayak gue tuh ngerasa ada yang harus gue jaga gitu perasaannya gitu kan. Terus tapi orang-orang kayak gue, gimana sih, I can't stick to just one person, lu ngerti gak sih? Kayak yang sama dia aja gitu. Gue tuh nggak bisa. Teman gue tuh banyak gitu, dan follower gue banyak gitu. enggak teman guys, bukan followers. Teman gue banyak, cewek cowok semua gue temenin, dari yang dandalan ke ustadz ke polisi semuanya gue temenin. Dan gue belum nemu, dan gue belum siap untuk komit sama satu orang kayak gitu loh, ngerti gak sih? Nanti ada orang itu tuh malah yang nggak ngerti banget gue ya, nanti dia bakalan jealous terus, jadi kan gue juga nggak enak juga ya kan. Kayak gitu. Kalau gue lebih malas banget gue disuudonin gue. Oh gitu. Iya. Maksudnya? Iya, gue kan waktu itu ini aktivitas gue di kampus kan. Gue lagi ngumpul gitu kan. Di situ ada ceweknya. Terus dia tiba-tiba ngambek. Buset, padahal cuma rapat doang, cuk. Oh, cuma rapat doang, atau tidak membahas apa-apa. Kecuali membahas sesuatu yang intim. Cuma rapat doang kan. Wah, itu sih menurut gue menyebalkan sih. Menyebalkan banget gitu. Kayak gitu, dan salah juga sih keputusan gue mengambil untuk mengiyakan dia pada saat itu gitu. Enggak, tapi gue nggak terlalu sedih banget karena sebelum membangun gitu kan, sebelum membangun relationship, gue udah tahu nih konsekuensinya. Jadi gue harus pahami dulu nih konsekuensinya. Iya sih. Oh, jadi gue bakal begini, ada kemungkinan gue bakal begini, ada kemungkinan gue bakal begini. Jadi kalau gue terjadi, oh ini mah udah gue perhitungkan ini mah. Jadi nggak usah takut lagi gitu. Aduh, mah gue masak enak banget baunya nih. Jadi kayak gitu. Iya betul. Apalagi? Yang mau lu apa ya? ulik? Ini tuh jadi kayak pesan-pesan buat mantan. Oh iya, oke deh, pesan-pesan buat mantan lo. Lu dulu lah. Gimana sih? Apa? Lu dulu yang cerita. Apa ya? Ya udah. Ya, gue lebih. Ya udah. Gue lebih happy sendiri gitu. Oh gitu. Terus? Kayak gitu. Ada lagi nggak? Oh itu doang. Oh ya, jangan. Kan pesan-pesan buat ini ya, itu mah pesan-pesan buat lu dong itu mah. Iya kan, maksudnya yang belum sempat gue ungkapkan gitu ke dia. Karena dia udah keburu ngambek. Oke. Ya udah, bukan atas dasar apapun, bukan karena dia bukan tipe gue lah, apalah, maksudnya appearance gitu. Sebenarnya sih gue sama siapa aja, maksudnya ya udahlah, hayu gitu, yang penting personality-nya gitu. Iya. Karena apa ya? Ya udahlah gitu. Apaan sih gue mau ngomong apa? Ya gitu gimana cuy? Bingung gue. Ya udah, semoga Anda menemukan bola Dragon Ball. Pokeball. May you find someone soon lah gitu. Yang mau lo atur-atur. Itu kalau gue kan emang gak nurut anaknya. Yang mau lu kasih regulasi ya kan? Iya, regulasi kuntang. Kayak gitu. Maksudnya gue juga gak ada pikiran buat ngubah lo jadi kayak gimana, kayak gitu kan. Gak ada hak juga. Ya udah, mending gue aja yang quit. Kayak gitu. Nah itu juga, gue sebenarnya nggak mau ngerubah orang. Gue lebih baik mencari orang yang maksudnya gimana sih? Kan kalau kita mengubah orang kan berarti kan kita mengubah untuk ke yang kita pengen gitu kan. Mengubah yang ke kita pengen. Lah lebih baik gue langsung nyari orang yang jadi aja, yang jadi kita pengen. Dulu gue percaya prinsip orang itu nggak akan berubah.
mau bagaimanapun Mm-mm. orang itu nggak akan berubah. Walaupun lu paksa lu berubah ya nggak bakal berubah, tetap aja Iya. sama aja. Lagian kita nggak ada wewenang dan kewajiban cuy. Iya. Maksudnya lu cuma baru pacar gitu. Beda lagi, only if you're my husband then that's different story. Kayak gitu. Tapi kan ya beluman, Iya. baru temen doang. Maksudnya boyfriend itu kan teman cowok, ya kan boyfriend, teman cowok. Kayak gitu. Jadi ya udah I treat everyone equally gitu. Gue kalau misalkan gue nge-treat lo kayak gini, oh nggak beda gue nge-treat orang lain tuh kayak gini juga. Kayak gitu. Jadi jangan mau jadi pacar gue guys. Sama aja semuanya. Kayak gitulah. Pokoknya intinya gue udah gimana ya, I choose to be single. Nah itu semenjak lu putus banyak yang hitung-hitungin lu nggak sih? Jomblo. Gue sih bodo amat. Bodo amat ya. Maksudnya itu cuman ada ya. Ada gue aja. Ada gue juga kampret emang. Maksudnya gimana sih? Maksudnya gue harus pacaran gitu? Iya, maksud gue nggak butuh banget gitu ya kan? Ngapain juga ya kan? Kecuali gini loh. Dia adalah alpha dan omega dan gue butuh. Enggak, maksud gue sih prinsip gue gini. If you find yourself happier when you're alone, then just be alone. Kayak gitu. Apa sih artinya? If you find yourself happier when you're single, then just be single. Kayak gitu. Pokoknya kalau misalkan ya tadi gue udah bilang, kalau misalkan sendiri bikin lo lebih bahagia, ya udah sendirian aja gitu. Lagian percuma tahu kalau misalkan berdua tapi lo malah tekanan batin kayak gitu. Sama tekanan finansial. Iya sih, bener juga sih. Bener kalau jalan gue yang bayarin, ya kan. Kalau misalkan nggak ngeluarin apa-apa juga nggak enak. Ya lu aja yang cewek kayak gitu, gimana iya. Gua? Pakai lu yang laki. Pasti mempunyai tekanan secara psikologis dan finansial itu. Kayak gitu. Jadi ya udahlah enakan gini. Kayak gitu guys. Jadi jangan sedih, jangan gula-gulana. Maksudnya oke lah boleh lo sedih. Maksudnya sad sama happy itu kan emang emosi manusia yang beriringan gitu, itu wajar. Cuma jangan sampai berlarut-larut. Kayak gitu. Toh kalau lo jodoh ya bakalan ketemu lagi. Betul. Kayak gitu. Apalagi buat cewek-cewek, udahlah diem aja. Kita mah dicari. We are not looking for man. Man is looking for us. Kayak gitu. Enggak, tapi kebanyakan sekarang malah cewek yang mencari. Dengan ya, banyaknya cewek-cewek menginstal Tinder kan itu kan bisa dikatakan cewek itu yang mencari. Gue juga main dating app. Apa kita mau ngomongin dating app aja? Ya bisa tuh. Apa ntar aja episode ini? Oke. Episode. Oke, sampai sini dulu di podcast kita How Thank to you, guys. Deal with Breakup di MB Podcast kali ini. Jangan lupa didengerin, jangan lupa di follow di akun Spotify MB Podcast. Mengerikan sama sekali. BTW sekalian promo ya. Nggak tahu nih ada yang mau denger apa nggak. Sekalian promo nih dong. Gue ada banyak ini yang denger Pak, jangan salah Anda. Gue ada channel YouTube. Kalau di sini ngomongin breakup, nah di YouTube gue ngomongin breakout. Jadi yes, how to deal with your acne. Nah di YouTube gue mau ngomongin act out. Mau ngapain act out emang di atas panggung, gila. Terus ya udahlah kayak gitu. Nih cari ya Nur Aulia Putri, judulnya Little Things You Used to Forget But Actually Are Useful to Get. Tapi acne. Oke, jadi itu YouTube ya Nur Aulia Putri. Jangan lupa di blog. Jangan lupa di blog. Jangan lupa di report. Report as a spam. Oke, sampai sini dulu. Thank you guys for listening. Semoga bermanfaat buat bangsa dan negara dan agama. Siap.